Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di HD Channel, masih tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sudah dibahas mengenai tinjauan geografis bangsa Arab pra-Islam, struktur masyarakat dan pemerintahan bangsa Arab, kemudian tentang perilaku bangsa Arab sebelum Islam. Nah, di video kali ini akan melanjutkan tema-tema berikutnya, diantaranya tentang agama dan kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam, mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW, dan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Selamat menyaksikan. Agama dan kebudayaan masyarakat Mekah pra-Islam. 1. Agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah adalah suatu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat pencipta alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikannya, dan yang memberi rizki. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama membawa ajaran Hanifiyah ke Mekah, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam melanjutkannya. Sebagian besar pengikut ajaran Hanifiyah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan diri sebagai Muslim. Mereka menolak setiap perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhan-Tuhan lain. Pengikut Hanifiyah adalah orang-orang yang mempunyai akhlak baik dan jauh dari perbuatan yang jahiliyah. 2. Agama pagan atau penyembah berhala. Pagan mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sekutu untuk mengatur dunia. Sekutu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa berhala atau patung. 3. Agama Nasrani atau Masehi. Semenjak abad pertama Masehi, bangsa Arab telah berhubungan dengan pemeluk agama Nasrani atau Masehi, yaitu sewaktu mengadakan perdagangan ke wilayah Romawi dan Habsyi. 4. Agama Yahudi. Agama Yahudi sampai di Jazirah Arab dibawa oleh bangsa Israel dari negeri Asyuria. Mereka datang ke sana karena diusir oleh Raja Romawi yang beragama Masehi atau Nasrani. 5. Agama Majusi atau Zoroaster. Agama Majusi adalah agama yang muncul dan berkembang di Persia, sekarang disebut Iran. Pembawa agama Majusi adalah Zarathustra. Ia mulai menyebarkan ajarannya pada abad ke-7 sebelum Masehi dan meninggal 583 sebelum Masehi. Mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terlahir dari suku Quraisy dari keturunan Bani Hashim. Dari segi silsilah, Bani Hashim merupakan anak dari Abdul Manaf. Bani Hashim didirikan oleh Hashim bin Abdul Manaf. Ia adalah buyut dari Nabi Muhammad SAW. Hashim merupakan saudara kembar dari Abdus Syam yang kelak melahirkan garis keturunan Umayyah, Hab, Abu Sufyan, dan Muawiyah, kekhalifahan Bani Umayyah, sebagaimana tergambarkan dalam silsilah keturunan Quraisy berikut ini. Dari gambar silsilah tersebut diketahui ayah dari Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abdul Muttalib 545 sampai dengan 570. Abdullah menikahi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhro, pemimpin suku Zuhro yang mempunyai kedudukan terhormat. Abdullah menikahi Aminah di usia 24 tahun. Abdullah meninggal di perjalanan kafilah antara Makkah dan Madinah.
saat Abdullah meninggal, Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibu Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tahun 570 Masehi. 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi peristiwa sangat bersejarah, yaitu penyerangan Abraha, gubernur Yaman yang diangkat oleh Raja Habasyah atau Ethiopia. Penyerangan pasukan bergajah tersebut bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Alasan Abraha ingin merobohkan Ka'bah karena Abraha menginginkan pusat perhatian ibadah orang-orang beralih dari Ka'bah kepada gereja yang berlapis emas di kota Sana'a. Namun, tetap saja orang-orang mendatangi rumah suci tersebut yang telah berlangsung sejak nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, walaupun tata cara ibadahnya sudah melenceng jauh. Akibat kejengkelan Abraha, dirancanglah penyerangan Abraha ke Baitullah. Apa yang terjadi? Setibanya pasukan bergajah di daerah Wadi Muhasir, wilayah yang berada di antara Muzdalifah dan Mina, terjadi kejadian aneh. Ke-13 gajah itu tiba-tiba berhenti, tidak mau berjalan lagi. Setiap gajah tersebut diarahkan selain arah Ka'bah, gajah tersebut berdiri dan berjalan kembali. Namun, ketika diarahkan kembali ke Ka'bah, gajah tersebut berhenti jalannya. Abraha dan pasukannya merasa terheran-heran. Pada saat pasukan tersebut kebingungan, tiba-tiba dari langit datang burung-burung berbentuk laksana besi berpengait atau khototif dan memuntahkan bebatuan yang terbakar. Setiap burung melempar 3 buah batu, 1 di paruh dan 2 buah di kedua kakinya. Bila batu tersebut mengenai seseorang, tubuh orang tersebut akan berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat. Walhasil, serangan Abraha gagal total. Peristiwa bersejarah tersebut dilukiskan dalam Quran surat Al-Fil surat ke-105 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Oleh sebab itulah mengapa tahun kelahiran Nabi dikenal dengan tahun gajah. Nama Muhammad diberikan langsung oleh sang kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, sang kakek, membawa Muhammad ke Ka'bah seraya bersyukur dan berdoa atas kelahiran dan keselamatan sang cucu tercinta dan memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang belum pernah dipakai oleh orang Arab sebelumnya. Nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji. Nama tersebut unik karena belum ada satupun yang memiliki nama tersebut. Abdul Muthalib memberikan nama tersebut dengan harapan dan doa agar cucuku menjadi orang terpuji di sisi Tuhan dan terpuji di kalangan manusia di bumi. Nabi Muhammad SAW juga memiliki nama lainnya, yaitu Ahmad. Artinya tidak ada seorang pun yang memuji Tuhannya melebihi pujian yang dilakukan Rasulullah SAW. Nama inilah yang termaktub dalam kitab Injil. Nabi Muhammad SAW jika ditarik garis silsilahnya merupakan keturunan Abdul Anbiya Khalilullah Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, sehingga silsilah beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudirah bin Ilyas bin Nudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi Ismail alaihissalam merupakan kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-30. Dalam perjalanan hidupnya setelah kematian ibundanya tercinta di daerah Abwa, Muhammad
diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan tidak berselang lama kakeknya pun meninggal dunia dan pengasuhan beliau kemudian dilanjutkan oleh paman tercintanya Abu Thalib, ayah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga Rasulullah SAW dikenal sebagai anak yatim piatu. Muhammad SAW dikenal dari masa kanak-kanak hingga dewasa sebagai orang yang berhati jujur, berbudi pekerti yang luhur, dan mempunyai sosok kepribadian yang tinggi. Tidak ada suatu perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya yang tercela. Muhammad memiliki sosok kualitas kepribadian yang terpuji dan mulia, berlainan dan kontras sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda dan penduduk kota Mekah pada umumnya yang suka berpoya-poya, berjudi, dan suka mabuk-mabukan. Kepribadiannya tersebut menjadikan seluruh masyarakat Mekah memberikan gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Al-Amin, atau yang sangat terpercaya. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang sungguh mulia dan agung menjadi salah satu faktor utama ketertarikan Siti Khadijah memilih Muhammad SAW sebagai suaminya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah diawali dari keikutsertaan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang ke Syam. Atas saran pamannya yang telah dianggap sebagai orang tuanya sendiri, Abu Thalib menyarankan Nabi Muhammad SAW ikut serta memperdagangkan dagangannya Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan salah seorang janda kaya raya, usahawan yang tersohor di Mekah. Sosok kepribadiannya sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW, jauh dari perbuatan tercela, tidak seperti wanita Quraisy pada umumnya. Siti Khadijah memiliki kehormatan, kedudukan yang tinggi, keimanan sejati, berjiwa besar, dan perilaku yang suci. Tidak heran jika mendapatkan gelar At-Thahirah atau wanita yang suci. Sebelum berlakunya risalah Islam, Siti Khadijah menganut agama Hanif atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berpegang kepada manhaj tauhid. Kelak, kepribadian yang mulianya ini menjadi faktor utama kokohnya perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan risalah kebenaran Islam. Siti Khadijahlah orang pertama yang meyakini kebenaran wahyu dan risalah Islam. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Siti Khadijah mengimani wahyu pertama kali sebagai pertanda risalah Islam ditegakkan. Setelah diperbolehkannya Nabi Muhammad SAW memperdagangkan dagangannya Siti Khadijah dengan ditemani Maisarah, yaitu karyawannya Siti Khadijah, mereka pergi ke Syam dan hasil dagangannya laris serta memperoleh keuntungan yang banyak. Maisarah pun melaporkan secara detail perjalanan yang ditempuhnya bersama Muhammad SAW. Kekaguman Siti Khadijah semakin bertambah mendalam setelah mendapat laporan Maisarah. Khadijah mengagumi tutur kata, sikap, dan perangainya. Akhirnya benih-benih perasaan cinta menjadi alasan utama Siti Khadijah mendambakan Nabi Muhammad SAW hidup berada di sampingnya. Sebelumnya tidak sedikit laki-laki yang melamar Siti Khadijah, akan tetapi semuanya ditolak dan lebih memilih sosok Nabi Muhammad SAW. Melalui karyawan lainnya, Nafisah, disampaikan pesan khusus dan curahan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Nafisah pun menyampaikan pesan tersebut kepada Abu Thalib. Pesan dan curahan hati tersebut ditanggapi oleh Nabi Muhammad SAW dengan perasaan tulus dan penuh senang hati. Setelah itu ditindaklanjuti dengan lamaran Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah
setelah disetujui pamannya Abu Thalib. Dalam pandangan masyarakat Arab di Mekah ketika itu, termasuk keluarga dari kedua belah pihak sendiri, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah adalah di luar dugaan. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemuda yang miskin dan tidak berharta, tetapi luhur dan mulia akhlaknya. Sementara Siti Khadijah adalah wanita terpandang dan kaya raya. Namun pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang memberikan kebahagiaan, kerukunan, ketentraman, penuh cinta, kasih dan sayang di antara keduanya. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Perasaan cinta dan kasih sayang jauh lebih bermakna daripada sekedar perbedaan umur. Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Siti Khadijah hampir 25 tahun lamanya. Siti Khadijah meninggal dunia saat usia kerasulan Nabi Muhammad SAW memasuki tahun ke-10. Dari pernikahan dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW memiliki 6 orang anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki. Yang pertama, Al-Qasim, meninggal dunia pada saat usia 2 tahun. 2. Zainab, meninggal dunia di Madinah pada tahun 8 Hijriah. 3. Abdullah, lahir pada saat menjelang Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Abdullah meninggal saat masih balita. 4. Ruqayyah, yang diperistri oleh sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal di Madinah pada tahun 2 Hijriah. 5. Ummu Kulthum, setelah meninggalnya Ruqayyah, Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulthum. Oleh karena itu, sahabat Utsman bin Affan diberi gelar Zulnurain, yang mendapatkan 2 cahaya, karena menikahi kedua putri Rasulullah SAW. Ummu Kulthum meninggal pada tahun 9 Hijriah di Madinah. 6. Fatimah, yang lahir pada waktu Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Setelah dewasa, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW. Dari Fatimahlah Nabi Muhammad SAW memiliki 2 cucu kesayangan beliau, yakni Hasan dan Husain. Fatimah meninggal dunia di Madinah pada tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW wafat.